Alright, welcome back to my YouTube channel ya, channel seputar bisnis kopi. Lebih banyak bahas bisnisnya dibanding kopinya ya. Selamat datang ya. Anyway, sorry banget gue jarang update di YouTube karena kesibukan ya, apalagi sekarang masuk PPKM darurat, jadi banyak hal yang diurusin gitu, dan jadi waktunya bikin gue nggak fokus ya, jadi nggak fokus terus kontennya jadi terbengkalai. Oke, anyway, ini topik yang udah lama banget mau gue sharing sama kalian. Banyak yang nanya, udah lama banyak yang nanya dari dulu. Tutorial ya soal gimana cara ngatur shift kerja karyawan atau kerja barista ya. Oke, jadi video ini kita akan mulai. Gimana cara kita ngatur shift kerja barista di kedai kopi. Mari kita mulai. Yap, begini, kita asumsikan dulu, gue sama lu harus satu frekuensi, sepakat bahwa barista itu kerja 8 jam per hari, oke? 8 jam kerja satu shiftnya. Kalau seandainya dia double shift pun dia harus dihitung lembur ya. Jadi gue asumsikan kedai kopinya itu under 50 seat jumlah kursinya. Jadi kapasitasnya bukan yang 200 seat gitu ya, yang lu kalau ngerunner aja harus sampai ke ujung gitu, bukan. Jadi kedai kopi yang memang 50 seat ke bawah lah ya. Gue tahu di antara kalian pasti banyak yang punya kedai, yang ada yang pemilik kedai kopi yang memang jumlah seatnya nggak gitu banyak, di bawah 50 lah. Kita UMKM rata-rata ya di bawah 50 lah ya. Jadi gue asumsikan dulu, kita sepakati bersama shift kerjanya itu 8 jam kerja ya, bukan 10 jam, bukan 12 jam. Satu shift 8 jam kerja. Dan jumlahnya gue asumsikan, gue sebagai contoh jadi Uncle Joe aja. Di Uncle Joe itu jumlah seatnya di bawah 50, dan idealnya gue butuh berapa orang sih barista. Setelah gue berjalan 3 tahun dan lebih ini, gue idealnya adalah di 4 orang idealnya. Kalau gue mau autopilot ya, kalau gue nggak mau terlalu sibuk di operasional ya, gue taruh 4 orang. Tapi mungkin buat teman-teman yang baru mulai, yang omsetnya belum tahu segimana, bahkan di era PPKM begini, mungkin lu ikutan dan 2 orang barista, bisa begitu. Bisa gue yang shift pagi dulu, lalu 2 orang itu memang tuh masuk shift siang, cuma 2an gitu ya. Jadi lu bisa break setelah mereka datang shift 2. Tapi gue asumsikan lu pada sebagai owner pengen santai lah ya, pengen autopilot. Jadi saat idealnya tuh 4 orang, jadi shift pagi 2 orang, shift siang 2 orang. Tapi sekarang karena lagi PPKM, kita 3 orang, bahkan cuma 2 orang saat ini. Karena gue ada beberapa gue sebar, kayak Emir lagi di Persamaan Kopi, Adisti lagi di Bogor Junction. Jadi total di Uncle Joe cuma ada 2 orang nih tinggal baristanya. Nah, gimana gue ngatur shiftnya, gimana gue ngatur jam kerja mereka, nah, di video ini kita akan bedah ya. Oke, pertama-tama ada dua asumsi ya. Asumsi lu pengen buka setiap hari, atau lu pengen 1 minggu libur, tutup 1 hari kedainya. Jadi ada 2 nih. Ada pertama adalah buka full tiap hari. Yang kedua adalah libur 1 hari, tutup kedai kopinya ya. Terlepas kedai kopi itu buka atau tutup dalam 1 minggu, pasti karyawan atau barista ada libur, jatah libur 1 hari 1 minggu ya. Nah, gue asumsikan kita kondisi normal dulu, bukan lagi PPKM, bukan lagi pandemi ya, normal. Nah, normalnya dengan jumlah seat di bawah 50, asumsi pertama adalah buka tiap hari ya. Gue butuh barista 4 orang ya, 2 pagi, 2 shift 2-nya ada 2 orang, shift 1-nya ada 2 orang ya. Pengaturannya 8 jam kerja. Jadi shift 1 itu masuk jam bukan buka kedai kopi Uncle Joe itu jam 8 sampai jam 8 malam. Jadi 12 jam gue buka kedai kopi. Ini di waktu normal ya, bukan lagi PPKM ya.
Jadi gue buka 12 jam buka jam 8 pagi, tutup jam 8 malam. Nah, yang jam 8 pagi datangnya jam berapa? 1 jam di awal sebelum buka. Jadi datang jam 7, mereka prepare 1 jam, jam 8 buka. Sip 1 nih ya. Sip 2 datangnya jam 12. Ya, jam 12 datang. Nah, mereka berempat tuh selama 6 jam. Ya kan, yang sip pertama selama berapa jam? 3 jam ya. 3 jam 4 jam lah, mereka akan berbarengan 4 orang. Lalu sip pertama itu pulangnya jam 4. Bener gak sih jam 4? Bener kan? Iya itu. Ya pokoknya 8 jam. Jam 8 sampai jam 12, jam 4 dia udah beres tuh, jam 4 sore. Lalu kalau yang sip 2-nya dia datang jam 12, pulangnya jam 8 malam, close order, lalu lembur 1 jam buat prepare. Ya, pokoknya di atas 8 jam kerja dia dihitung lembur. Nah, itu di sini mereka buka tiap hari, kedai kopi kita buka tiap hari, dan libur masing-masing 1 hari dalam 1 minggu. Jadi misalkan ada 4 orang nih, Senin, Selasa, Rabu, Kamis pasti cuma ada 3 orang. 3 orang. Ya, jadi hari Senin itu kan 1 libur, dari 4 orang itu 1 libur, berarti cuma dalam 1 hari itu ada 3 orang doang. Jadi yang sip paginya sendiri, lalu sip 2-nya datang berdua. Nah, mereka ada waktu jam bertiga gitu ya. Hari Selasa juga sama 3 orang, hari Rabu 3 orang, hari Kamis 3 orang, hari Jumat 4 orang. Jadi datang sip satunya 2 orang, sip siangnya siang ke malamnya itu closing 2 orang. Jadi 4 orang tuh Jumat, Sabtu, Minggu. Kita sepakati bersama sama mereka bahwa tidak ada libur di weekend. Jumat, Sabtu, Minggu tuh biasanya orang cukup rame ya, libur, kerja udah pengen weekend lah gitu, pengen liburan. Nah, jadi Jumat, Sabtu, Minggu tidak ada libur. Nah, Senin, Selasa, Rabu, Kamis masing-masing libur. Nah, sekarang si Emir head bar gue pindah ke Persamaan Kopi. Berarti tinggal 3 orang dong. Nah, dengan 3 orang ini, bagaimana gue ngakalinnya? Gue pilih ke skema yang tutup 1 hari. Kalau misalkan gue buka tetap full seminggu gue buka, artinya ada di hari yang Senin, Selasa, Rabu cuma berdua doang nih. Kan libur, ada jatah libur 1 orang. Kalau gue buka full dalam 1 minggu ya, berarti Senin cuma 2 orang. Pagi 1, siang 1, keteteran pasti mereka ya. Ribet dan bete dan jenuh pastinya. Dan pasti yang sip 2-nya, yang sip pagi pasti ada double shift gitu. Kalau lagi rame pasti keteteran, tapi kalau lagi sepi ya mungkin lu fine-fine aja ya. Tapi kalau lagi rame, waduh tuh kasihan. Jadi ngakalinnya kalau sisa 3 orang, caranya gue adalah gue akan tutup Uncle Joe 1 hari. Nah, gue pilih di hari Senin libur. Gue blok nih ya, warna merah nih, gue blok harinya. Jadi hari Senin libur, artinya Selasa sampai Minggu tidak ada hari libur. Mereka liburnya digabung semuanya samaan hari Senin, karena kedai tutup. Gitu ya. Nah, dengan begitu di Selasa, Rabu, Kamis sampai hari Minggu itu 3 orang komplit. Nggak ada yang liburnya nggak beda-beda gitu, karena udah disatuin ke hari Senin. Jadi ya paginya 1 orang, ya siangnya 2 orang buat sampai ke closingan. Nah, itu cukup ideal ya dengan metode ya gue tutup 1 hari gitu. Terus gimana Uncle kalau misalkan kita buka terus tiap hari? Kan tutup 1 hari kehilangan omset dong. Ya itu pilihan gitu. Kalau misalkan lu buka full, ya berarti dia 1 hari itu cuma ada 2 orang. Kasihan, mereka pasti kecapean, keteteran, dan kita pun sebagai owner malah nggak tenang jadinya. Malah nggak, kita pengennya santai, pengennya fokus ke kerjaan yang lain, tapi lu malah ngurusin yang operasional gitu, yang sebetulnya dihandle sama barista. Jadi 2 metode yang gue terapin. Jadi full buka sama 1 minggu 1 hari tutup kedainya. Nah, kurang lebih begitu cara gue ngatur shift kerja. Pada intinya ya mereka 8 jam kerja. Kalau sekarang lagi masa PPKM ini agak tricky gitu ya ngaturnya ya. Jadi gue masih kurangin jam bukanya, jam operasional kita
gua kurangin gitu. Ya mungkin teman-teman tahu ya, di masa-masa PPKM begini atau PSBB dulu, sejak dulu itu kita banyak berubah jam ya. Banyak berubah, ada yang tutup jam, boleh jam 6 doang gitu. Udah gitu cuma untuk online doang, nggak boleh dine in. Jadi banyak hal perubahan jam-jam buka tutup itu bikin customer bingung, konsumen jadi bingung, audiens kita jadi ini sebenarnya buka atau enggak sih gitu. Jadi mereka ada kerjaan harus nanya dulu gitu. Kalau dulu kan enggak, kita bukanya konsisten. Buka jam sekian, tutup jam sekian. Mereka udah tahu lah audiens kita. Tapi kalau sekarang kita perlu menyesuaikan sama peraturan-peraturan pemerintah yang mereka buat, dan ya begitu jadinya. Tapi anyway, itu cara gua ngatur shift kerja. Uncle, emang cukup ya dengan 2-3 orang gitu? Emang lu nggak ada kitchennya ya? Nah, soal kitchen, gua menyederhanakan dapur gua. Di video lain nanti kan gua bahas soal menyederhanakan kitchen, sehingga anak-anak bar tidak cuma urusan sama bar, tapi ngurusin dapur juga, kitchen juga. Nah, kitchen itu kita perlu sederhanakan supaya siapapun yang masuk ke dalam kitchen, mereka bisa mengoperasikannya. Nanti kita akan bahas di video yang lain. Nah, cukup sekian tutorial untuk ngatur shift kerja yang karyawan ya, barista. Gua rasa begitu yang metode yang gua terapkan. Gua nggak tahu kalian punya gak ide ataupun saran ataupun hal yang lebih better yang kalian terapkan di kedai kalian, ataupun menurut kalian oke. Please ditulis di kolom komentar, kita akan diskusi, kita bedah bersama. Gitu ya. Sekian vlog hari ini tentang tutorial ini, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dah. Thank you ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan lo terhadap